Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saudara semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas di bulan ini, yang saya hormati pula Bapak Hana, Bapak Nadia, Mbak Ibu, Bapak Rizka, dan semua rekan-rekan karyawan dan karyawati Puskesmas Purwokerto Timur. Pagi intinya marilah kita berdoa bersyukur atas bila Allah yang telah melimpahkan kita kenikmatan dan nikmat sehingga kita pada pagi hari ini bisa berjumpa lagi di Puskesmas kita dalam keadaan sehat dan kurang satu apa. Mungkin pada pagi hari ini yang sedianya harusnya diisi dengan pengajian di Pania karena Pak Pusda tidak bisa hari ini sehingga mungkin digantikan minggu depan atau Kamisnya atau Selasanya kita harus saja beliau. Terus teman-teman yang jadwal piket cuti bersama sudah jadi belum ya? Monggo karena cutinya kan mulai tanggal 19 ya. Sampai tanggal 26 itu masuk semua. Jadi 19 sampai tanggal 25 cuti monggo dibagi. Dan seandainya yang tanggal 21 itu sudah ada yang lebaran, kalau dilakukan semuanya nggak apa-apa karena ini menyangkut keyakinan sehingga kalau sudah main itu pengen lebaran tanggal 21 ya nggak apa-apa itu karena keyakinan kita masing-masing. Kami di Nomi Batik akan diisi oleh masing-masing. Oh iya, besok itu berapa nggak sih ya? Aku libur satu. Sabtu libur. Tapi monggo kalau saya masing-masing ruangan kan ya. Nah kita kok mau ada yang penting absen lah. Yang penting pelayanan jalan. Ini internal kita. Paling Mbak Ida itu sendirian, jadi Mbak Ida nggak bisa gitu. Sama dokter Rizka saja. Kayak Mbak Penny, Mbak siapa, Mbak Fitri sendirian. Ya, semoga pagi di situ akan menyajikan inovasi Indonesia sebagai inovator yang handal. Silakan. Iya, dari Sanilati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Kepala Puskesmas, yang terhormati Bu Siti, Bu Yuli, Bu Dr. Hana, Bu Dr. Nadia, Bu Dr. Rizka, dan teman-teman. Mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan. Salah satu dan salah duanya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan kegiatan Pemuda Patria Puspo Muda. Pemuda Patria. Apakah itu Pemuda Patria? Pemberian edukasi dalam upaya peningkatan jumlah peserta Polanis dan PRB di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Lanjut. Ini dari latar belakang masalah awalnya belum optimalnya pemberian edukasi Polanis dan PRB di Puskesmas Purwokerto Timur 2 Kabupaten Banyumas pada bulan Agustus 2022 itu banyak pasien hipertensi dan DM yang belum mengetahui adanya Polanis PRB. Dari total 1.400 pasien atau dari 1.148 pasien hipertensi dan 252 pasien DM, ini yang masuk kategori ini pasien yang memang memiliki
PIS wilayah kita Bu. Jadi lebih rendah dari sasaran tahun 2022. Kalau sasaran hipertensi dan DM tahun 2022 kan ada yang pasien PIS tapi bukan wilayah kita juga masuk, ada yang pasien umum belum memiliki PIS juga masuk. PIS atau BPJS. Itu hanya 157 pasien yang mengikuti Prolanis dan ERD. Dan dari 157 peserta Prolanis dan ERD, rata-rata setiap bulan hanya ada 60 pasien hipertensi dan 50 pasien DM yang datang mengikuti Prolanis pada Agustus 2022. Jadi rata-rata hanya sekitar 55 pasien setiap hari Jumat dan Sabtu minggu itu. Ya. Terus tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pasien terkait Prolanis dan ERD, terutama pasien hipertensi dan DM, untuk mau mengikuti Prolanis ERD di Puskesmas Purwokerto Timur 2 Kabupaten Banyumas. Untuk anggaran kegiatan ini, anggaran kegiatan pemuda karya menggunakan alokasi penambahan operasional dana APBD. Untuk agenda kegiatannya, pembuatan video, pembuatan flyer, mencetak flyer, melakukan edukasi, dan melakukan rujukan ke Vaskes kedua untuk aktivasi Prolanis dan PSD. Nah ini foto bukti kegiatannya, ada pembuatan video, mencetak flyer, pembuatan flyer, melakukan edukasi. Nah, untuk hasil kegiatannya, jumlah peserta Prolanis bertambah setiap bulan. Pada bulan September 2022, jadi sebulan setelah edukasi itu jumlah peserta Prolanis naik sebanyak menjadi 176 orang yang terdiri dari 120 pasien hipertensi dan 56 pasien DM. Dan sampai dengan bulan Maret 2023, jumlah peserta Prolanis dan ERD terus bertambah sampai dengan 252 orang yang terdiri dari 77 pasien DM dan 175 pasien hipertensi. Jadi dari edukasi pada bulan September sampai Maret terdapat kenaikan jumlah peserta Prolanis sebanyak 69,8%. Dari yang tadinya cuma 110 kita menjadi 252. Untuk gambaran dari kegiatan ini, karena mungkin keterbatasan petugas puskesmas, banyak kegiatan di luar, kadang kita jaga di PT juga sendiri. Jadi kadang ada hari-hari yang kita tidak melakukan edukasi Prolanis PSD. Yang kedua, kurangnya sarana prasarana seperti speaker untuk alat pemutar video, dan proses aktivasi Prolanis di Vaskes 2 terkadang terhambat. Karena setelah kita edukasi, setelah pasien paham, setelah pasien mau untuk mengikuti Prolanis, ternyata saat kita rujuk ke Vaskes 2 untuk aktivasi Prolanis dan PSD, di Vaskes 2 itu tertahan. Jadi diobati dulu, dilanjutkan pengobatan di rumah sakit dahulu. Untuk kesimpulannya, terdapat peningkatan jumlah peserta sebanyak 69,8% dari bulan September sampai dengan Maret 2023. Dan untuk caranya, karena berbagai hambatan tadi, mungkin untuk selanjutnya kegiatan edukasi dapat dilakukan dengan memutarkan video edukasi menggunakan televisi yang ada di ruang tunggu pasien saat menunggu antrian di DD. Selanjutnya dilakukan edukasi kembali di ruang pemeriksaan umum untuk menggunakan flyer yang telah dibuat dan diberikan pengantar aktivasi Prolanis PSD jika pasien mau mengikuti di hari yang sama atau di hari berikutnya. Nah, ini kemarin sama Mas Yudo, terima kasih sudah disetting untuk edukasi yang ada di televisi depan. Sudah diputar setiap hari. Jadi sambil menunggu antrian, pasien itu sambil dengar edukasi. Terus selanjutnya, jika pasien masuk BP nanti juga akan diedukasi kembali sama petugas. Itu yang difoto Mas Faris
dan dokter anak. Jika pasien mau nanti langsung dibuatkan pengantar, atau kalau kondisinya tidak memungkinkan berarti diobati dulu. Nanti setelah obat habis atau saat mendekati mau ikut prolanis, nanti kita anjurkan untuk datang ke puskesmas untuk dilakukan rujukan aplikasi prolanis. Oke, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau sudah ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan persen. Tadinya berapa? Tadinya hanya sekitar 110 peserta setiap bulan. Sekarang jadi 2 terakhir bulan kemarin itu 252. Wah, berarti bagus banget ya. Terima kasih, lanjutkan terus ya Mas. Ya, saya Ini mau juga nanti berkat dari teman-teman dari juga yang selalu mengedukasi pasien hipertensi dan tentunya bersama semua teman-teman ya, sehingga saling mendukung pemeriksaan kita. Monggo, ada yang perlu diklarifikasi? mungkin ada yang mau protes ya. Protes nggak segitu Mas, lebih banyak. Kalau tidak ada, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Mas Wisnu ya dengan inovasinya sehingga meningkatkan kunjungan prolanis. Untuk selanjutnya adalah pengarahan dari Ibu Kepala Puskesmas kepada beliau, Ibu Naluri, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di aula kita tercinta yang kami hormati Bu Susi, Bu Yuli, Bu Dr. Hana, belum Bu Dr. Nadia, belum ya, dan teman-teman semua. Terima kasih Mas Wisnu, luar biasa sekali untuk pemudanya, ini pemuda Patria Puspomuda ya, inovasi. Dan ini sebagai langkah kita, salah satunya adalah sebagai peningkatan prolanis dan hipertensi ya, berarti ya. Nah, dan ini terbukti ternyata bisa ya, bisa naik 69, hampir 70% ya, 69, sekian persen. Monggo nanti dilanjutkan lagi. Dan kita juga sudah bersurat ya, karena kita ternyata banyak sekali inovasi dari teman-teman yang luar biasa ya. Ada pacar Puspomuda, ada sobat Puspomuda, ada pemuda Patria, ada penawan hati, ada apalagi ya Mbak Penny ya, daftar lewat WA apa? Pandawa ya, Pandawa Puspomuda dan sebagainya ya. Dan nanti monggo sudah ada contohnya Mas Wisnu dan teman-teman semua ya, sudah ada contohnya untuk membuat apa namanya Bu Susi ya, yang kemarin yang sempat bilang proposal. Dan saya kira proposal itu semua sudah ada di laporan latsarnya teman-teman semua ya kan, ada latar belakang, tujuan, kenapa dibuat seperti itu dan sebagainya. Saya kira ada semua, tinggal disaring aja kalimat-kalimatnya, karena mungkin malah lebih banyak di laporan dibanding kebutuhan dari proposal gitu ya. Kemudian teman-teman, puasa sudah hari keberapa ya? Berarti sekarang ya 15 ya, nggak kerasa ya, sudah 15 hari kita berpuasa, dan insya Allah nanti kita 15 hari lagi ya, nggak 15 hari lagi ya, 14 hari lagi ya. Ya, besok libur jangan lupa ya. Selanjutnya adalah teman-teman, ini di depan mata kita ada PR besar sekali ya, akreditasi ya. Saya baru ngeprint serat berapa ratus halaman, mau baca dan sudah mulai melihat-lihat kayak gitu ya. Dan itu merupakan PR besar dan dibutuhkan selain semangat juga kebersamaan dan kekompakan kita semua ya. Sehingga monggo nanti untuk TJ bab 1 berarti Bu Susi ya, saya absen lagi ya. Bu Susi sekretarisnya siapa Bu Susi? Bab 1 Mbak Ena ya. Bu Susi dan Mbak Ella.
bab 2 itu Bu Yuli nggih sama Mbak Astuti ya. Astuti. Sebentar, bab 3 UKP ya, Bu Hana ya. Bab 3 sih Prognas atau UKP ya? UKP ya, Dokter Hana sama siapa ini? Bab 4 Prognas dulu Mas Wisnu sama Faris. Jadi Mas Faris. Bab 5 Dokter Hana dan siapa? Nah, monggo nanti mau minta tolong ya teman-teman ya, timnya dibagi ya, jadi jangan banyak di satu bab sementara bab yang lain kurang tenaga ya. Jadi memang kita tenaganya ada segitu, monggo dibagi dengan proporsional dengan beban kerja yang hampir sama semuanya ya. Nanti mungkin Bu Susi, Mbak Ena mana ya? Mbak Ena kan rekam medis ya. Kalau bantu bab 1 gimana? Bab 1 itu manajemen. Nah, kepemimpinan dan manajemen. Tipsnya Bu Susi. Tapi nggak sekretaris UKP kan? Mbak Ena kan admin rekam medik ya. Nanti UKP coba ke Bu Hana ya, lihat lagi ya. Ya, dan nanti coba kita yang akreditasi kita pikirkan bersama lagi karena sudah harus poin by poin. Nanti sepakat mau ketemu setiap hari apa ya. Di sini sudah ada Bu Susi, Mas Wisnu dan Bu Yuli sebagai perwakilan. Pertemuan akreditasi mau setiap hari apa? Setiap minggunya. Kumpul sebentar, setengah jam. Bukan, maksud saya ketemu para PJ ya, kan nanti kita kumpul berlima, berenam dengan bersepuluh ya sama sekretaris, berenam 11 sama saya. Setiap hari kan kita Selasa Kamis ini, Kamis siang, apa Kamis after meeting morning? Ikut aja ya, nanti coba kita pikir ya dari apa, nanti yang sepakat yang longgar dari apa ya itu. Kemudian teman-teman kan setiap ini ada program ya, misalnya Mbak Astuti program apa? Surveillance ya, ada Frabusia, ada DB, ada apa dan sebagainya. Mbak Ika program apa dan sebagainya ya. Saya minta tolong untuk programmer membawa bertanggung jawab terhadap kewajibannya, ya, karena kan yang tahu nanti lebih ke masing-masing ya. Misalnya Mbak Iva bidang kelurahan kan saya ada grupnya ya, suruh ngapain bidang kelurahan, tugasnya apa, Mbak Ika dan sebagainya, monggo dikerjakan sesuai dengan yang ada di programnya masing-masing, kayak gitu kan tugasnya ada dan bagaimana. Nah, ini saya mohon karena kita ada PR akreditasi yang begitu besar, jangan rubah program dulu ya, karena kita nanti mengeluarkan energi lebih. Kalau ganti program, misalnya Mbak Astuti kepengen Frambusianya diganti, siapa kan terus ngajarin ya enggak. Sementara kita masih ada PR itu tadi yang saya baru baca bab 1 aja, baru visi dan misi kita kudu rubah. Karena harus mengikuti visi dan misi Bupati. Visi misi kan awalnya ya, dari awalnya. Nah, itu yang betul-betul kita harus penuh dengan kekompakan dan semangat kayak gitu ya, saling bantu dan saling menyemangati gitu ya teman-teman ya. Jadi saya minta tolong dengan sangat untuk program, nanti kita pikir setelah akreditasi selesai lah. Setelah akreditasi selesai, kalau yang mau ganti program atau ganti PJ, nantilah dipikir nanti setelah kita akreditasi. Sepakat ya teman-teman ya, saya minta tolong dengan sangat ini itu Nah, selanjutnya adalah terima kasih Mbak Penny. Mana Mbak Penny, ada nggak Mbak Penny di bawah ya? Mbak Penny dan Mbak Yuli serta teman-teman semua ya. SPJ kita lancar. Terima kasih Mbak Yuli, sudah sampai April. Saya kok salah ya begitu tanda tangan Mbak. Kayak April gitu kok salah ketik, istimewa sekali banget Mbak Astuti salah ketik misalnya, ternyata enggak, sudah sampai April ya, luar biasa sekali. Terima kasih tim ya, yang memang seperti itu. Jadi kita nggak punya PR ya Mbak Yuli ya, soalnya ketemu nang Karin anak ketemu
dewe ketemu sendiri lagi. Jadi dengan ada seperti ini nanti teman-teman tolong dibantu ya terhadap kegiatan ini. Okay? Kemudian yang berikutnya adalah tentang tata naskah ya teman-teman ya. Selama ini kan teman-teman bersurat apa misalnya ya, ngetik sendiri kan ya, Mbak Andi ngetik sendiri, Mbak Ika ngetik sendiri, Mas Wisnu dan lain-lain ya. Nah nanti tolong ikuti tata naskah ya. Jadi ada nanti tolong udah di-share kan ya di grup ya tata naskah. Salah satunya misalnya kop itu ternyata ada acuannya, harus pakai huruf apa, berapa itu ada ya. Jadi nanti gambarnya seperti apa nanti sudah ada contohnya semua di situ, penomorannya bagaimana dan sebagainya ya. Itu ternyata semua sudah ada di situ dan kita harus tunduk terhadap tata naskah itu ya. Itu hal yang sekecil itu pun harus sesuai ya, kop surat isinya, nomornya dan sebagainya ya. Mungkin itu teman-teman dari saya. Nanti minta tolong yang PR yang belum ya Mbak Niha, dan itu surat yang buat Pak Camat tentang ibu hamil ya, nanti ditunggu. Kemudian peta, halo peta Mbak Iva, Mbak Puput mana? Mbak Puput sama Mbak Jen ya, nanti peta dan UBORAP-nya ya, karena ada PWSKIA-nya tiap kelurahan nanti dibuat ya. Bisa apa enggak? Nah maksud saya gitu, soalnya belum dibuat mungkin karena belum ngerti caranya gimana. Nah berarti kan harus kita belajar bersama bagaimana cara membuat PWSKIA ya. Mumpung masih bulan Maret dan nanti sebentar lagi ada Monef ya. Monef yang berikutnya adalah Mbak Ais ya. Monef Promkes kapan? 11 sih sebentar lagi ya, siap-siapkan ya. Yang kemarin jadi? Sudah? Oh ya sudah. Terima kasih ya, nanti persiapan Monef Promkes ya. Kemudian ini mudah-mudahan mohon doanya ya, sedang ada usulan perubahan tarif puskesmas ya. Usulan mudah-mudahan bisa 15.000 sama seperti tetangga sebelah yang umum. Kemudian sedang usul untuk HRV biar masuk jadinya legal ya. Kemudian saya usul pijat oksi Mbak Ais, pijat oksi, kemudian pijat bayi dan sebagainya untuk kesehatan kestrat kita ada ya. Siapa tahu nanti bisa ada perbuknya tentang tarif, jadi kita nanti enak nariknya karena ada di perbuk ya. Usulannya sih kemarin berarti ya sampai kemarin 50.000-an ya, nggak apa-apa ya, pijat oksi 50 lumayan ya. Seperti itu semua teman-teman. Saya kadang gini, mohon maaf ya kalau saya misalnya agak keras atau agak ini ya, karena kadang-kadang kerja itu kita belajar ya, jam kerja saya sampai jam 2 siang misalnya ya. Kemudian selanjutnya adalah kerja jam 2 saya nggak nutup mata lah terhadap misalnya ada yang kesiangan, ada yang apa dan bagaimana, tetapi saya harap tanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing ya. Monggo nanti diselesaikan sendiri ya. Jadi kalau misalnya saya kesiangan ya, Mbak Yuli kesiangan, Mbak Ika nggak apa-apa gitu, saya menutup mata untuk itu ya. Tetapi yang saya mau adalah output atau hasil pekerjaan ya. Dan juga jangan teman-teman ya misalnya jam sama baik misalnya ya, mandan ada perubahan. Tapi kalau misalnya sesekali kok berangkat siang dan sebagainya ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang seorang ibu kadang-kadang banyak yang di belakang ya, ada buntutnya akeh ya, anaknya kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang hari Sabtu ya. Sabtu saya sama Bu Susi dan teman-teman monggo diatur aja ya. Yang penting adalah pelayanan tetap bisa berjalan kayak gitu. Jangan karena ya ketemu nih boleh libur kayak gitu misalnya terus jadi tutup pos ya misal cepat ya, jangan ya. Pelayanan tetap berjalan, tetapi kita atur tenaganya supaya mandan bisa ada istirahatnya ya. Tapi tetap absen nggak Bu? Absen. Nah, gue Mas Wisnu pribadi aduh. Yang jauh gimana tuh? Absen ya Mas Wisnu absen, terus mari
paling banget nama ini. Gitu ya Mas. Iya ya, monggo lah diatur teman-teman lebih pintar lah, Mbak Erna misalnya menurut ya private caranya kayak gitu ya, yang penting absen tetap ada ya. Selanjutnya satu lagi teman-teman, ini insya Allah mudah-mudahan bisa ya Mbak Yuli ya, nanti buat lebaran ada di bawah yang orang ketang berapa kayak gitu dari hasil teman-teman semuanya ya. Jadi nanti monggo mungkin bisa ya Mbak ya sebelum lebaran ya, untuk yang bisa dibagi untuk sahur kita lebaran ya. Mungkin itu, semoga yang baru ada pertemuan atau pelatihan atau ada yang mau memberikan informasi disilahkan teman-teman. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Luri, Bu Susi menindaklanjuti yang Bu Luri tadi sampaikan untuk insya Allah nanti kita bisa bagi sebelum lebaran untuk SPPD bulan Januari sampai Maret, insya Allah nanti kita bagikan dengan catatan saya ada des dan rekon untuk tanggal 12 nanti, dan saya harus membawa SPJ. SPJ yang saya bawa adalah SPPD terutama yang akan kita bagikan. SPPD itu berarti sudah tertandatangani dari puskesmas maupun dari kelurahan, sudah ada risalahnya. Risalah untuk yang bulan Maret saya harapkan sudah dilampiri dengan dokumentasi semua. Bulan April, bulan Maret belum. Tapi kalau ada dokumentasi lebih bagus. Kemudian terkait dengan metrik, saya mohon maaf karena metrik mungkin antara UKP dan UKM itu beberapa ada yang tubrukan. Karena saya tidak bisa untuk mengosongkan jadwal ketika terjadwal di UKP. Karena saya di UKM itu butuh OH itu cukup banyak dan orangnya tidak bisa ditambah, tanggalnya juga tidak bisa ditambah. Misal saya butuh 200 OH untuk 1 bulan dibagi dengan 30 orang, dan 30 orang pun tidak semuanya bisa keluar. Secara kita kan pelayanan, kalau 30 orang saya jadwal semua sepertinya tidak logis. Paling enggak itu saya bisa ambil 18, maksimal 18 sampai 20 orang. Karena kan dari 30 orang itu kan ada non medisnya yang pertama, dan agenda yang kedua kita akan membahas sedikit mengenai akreditasi terutama bab UKM. Yang bab yang lainnya sudah mulai jalan dan kita agak ketinggalan. Kita lihat dulu, bedah dulu apa sih sebenarnya yang mau kita kerjakan, apa sih itu akreditasi yang harus disiapkan di UKM. Nanti kita belajar bareng-bareng karena saya juga belum baca Permenkesnya seperti apa, karena yang jadi pegangan kita kan dari Permenkes juga dari jurnisnya akreditasi seperti apa. Nanti kita bareng-bareng, insya Allah nanti setengah 1 sambil nunggu absensi pulang nih, karena puasa jadi saya tidak ada makan. Mungkin itu Februari sama Maret kan sudah dibagikan, dikumpulkan ke Mbak Penny kalau yang sudah selesai. Yang Januari saya mohon maaf karena ini menyusul dan agak mendadak, tidak terlalu banyak untuk Januari. Tapi saya yakin teman-teman bisa mengejar untuk yang SPPD bulan Januari. Yang bulan April SPPD-nya insya Allah segera dibagikan. Itu saja Bu Luri sama Bu Susi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luri dan Bu Yuli. Menanggapi Bu Yuli ya, yang hari Sabtu yang mungkin yang bisa dirubah fotonya itu yang kegiatannya yang kunjungannya. Kalau posyandu kayaknya nggak bisa ya, karena posyandu itu sudah tetap. Misal kita ke jatah kunjungan hari Sabtu ya dilaksanakan kunjungannya hari Jumat nggak apa-apa. Kalau memang hari Sabtu pas jatah kita libur, karena nanti kan diajari sama masjid cara mengeditnya untuk bahasa SPJ. Memang kalau pakai yang foto yang itu kan sudah ada tanggal sih ya, jadi kita nanti bersama-sama belajar dengan masjid. Terima kasih teman-teman semua di meeting pada pagi hari ini. Mohon dilanjutkan dengan pembacaan doa kepada petugas, kami silakan.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.